Jadi ngumpulna kuman anu ngaganggu kejiwaan teh ngempalna di dinya. Ieu teh di dieu teh ngarumpul Pak kuman-kuman anu ngaganggu jiwa, Bu. Ibu kengeng teu wudu ku cai panas lamun tiris. Kengeng wudu ku cai panas? Kita bapak-bapak ibu-ibu lakukan. Yaitu teori yang dilakukan di dalam wudu, kalimat isbagul wudu alal makari ini bagus sekali. Ibu langsung hirup air ke hidung, bapak hirup air ke hidung sampai ujung ini, namanya khaysumihi. Fa inna syaiton yabitu ala khaysumihi, karena setan itu banyak bersemayam di sini, makanya diswab, dicolok irung. Karena apa? Di sini puncaknya. Maka kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa ini, menggugurkan dosa-dosa dia. Karena apa? Pekerjaannya enteng tapi prakteknya teu enteng. Orang yang dia berwudu dalam keadaan dia berat itu akan memperbaiki saraf-saraf di otak. Ini Bu, derajat kita naik tinggal. Puntennya urang jelaskeun sakedik Pak. Cobi naroskeun. Da wudu mah teu sadayana Pak. Tinggal Bu, jari berkumur-kumur, hirup air ke hidung, keluarkan, kemudian muka, tangan, kemudian ini kepala, lalu ke tangan, lalu ke kaki. Kaki pun tidak semuanya. Kenapa? Karena saya baca dalam sebuah ensiklopedi, itulah sumber kuman berada semua di anggota yang tadi. Jadi ngumpulna kuman anu ngaganggu kejiwaan teh ngempalna di dinya. Hiji dina pangamung, dua di dieu, tilu dina baham, opat di dieu, lima di dieu, enep di dieu. Ieu teh di dieu teh ngarumpul Pak kuman-kuman anu ngaganggu jiwa, Bu. So kartosnya. Makanya seorang ataupun apa Profesor Dr. Baron, seorang psikiater, dia mengatakan orang yang wudunya di saat dia tidak mau dan dia paksakan berwudu, maka dia akan bagus kejiwaannya. Ini secara terminologi ilmu. Matak ibu kengeng teu wudu ku cai panas lamun tiris. Kengeng wudu ku cai panas? Lan? Nya wudu ku cai panas kengeng? Sok we ari kuat mah nya da teu aya larangan cepokonna mah ngangge cai we rek cai tiis rek cai panas ngan masalahna bapak kuat teu gitu boro-boro kuci panas urang nyuh cai kopi wae pa ditiupan komo ieu wudu. Yang tidak ataupun yang harus kita lakukan adalah apa? Prosesi. Kenapa? Karena yang pertama, Ustadz, apa hubungannya kalimat isbagul wudu alal makari? Yang pertama, orang menjadi konsentrasinya bagus. Makanya Bu, anak-anak, maaf nih, ini saya jawabkan Pak. Anak-anak kalau di TK, di PAUD, karena ada masa usia 3 sampai 12 tahun itu disebut usia pembangkangan. Itu usia pembangkangan. 3, 4, 5 sampai 12 tahun. Itu catat oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau udah 12 tahun itu kesana hasil produk dari 12 tahun ke bawah itu Pak. Mata lamun aya budak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA, kuliah sering membangkang, itu produk dari 12 tahun ke bawah. Makanya nanti di 12 tahun ke bawah ini disebut dengan anak itu sedang proses pembangkangan. Di sini adalah butuh apa? Dia betul-betul membutuhkan proses progres yang bagus gitu kan. Mata si mungkin masuk itu ngadidik budak mah kudu total di 12 tahun ke handap. Sabab 12 tahun kali itu nama eta mah Pak produk ti dieu gitu. Tah anu hese teh tos ngalanggungan siswa 12. Tah gitu eta mah wayahna we ngantosan hidayah naon margina, tapi lamun anu ieu mah henteu. Kenapa? Karena prosesnya sudah ada dan itu bisa dilalui dengan proses apa? Kita bapak-bapak, ibu-ibu lakukan. Yaitu teori yang dilakukan di dalam wudu, kalimat isbagul wudu alal makari ini bagus sekali. Ya. Basuh ini. Nah, jari-jari ya. Isbagul wudu ala makari. Nah, ini nggak apa-apa walaupun udah diterangkan para asatid. Saya hanya menguatkan supaya dosa orang dihampura ku Allah. Ya. Ini Bu, digini. Awas. Ini ujung-ujung jari ini adalah pusat konsentrasi. Nah, ini disebutnya pusat konsentrasi. Makanya entong dikecepak gitu teh.
kikituan wudu gerak tanpa ieu ya atuh karunya atuh cing leres karunya ieu teh kita kan sedang mengisbagul wudu ini deh gini nah sela-selanya deh gini Rasul sampai menyelat-nyelati dan ini di ujung ini adalah ujung-ujung konsentrasi ini ke neuron ke sini nyambung karena otak mata lamun sok ibu lamun nuju diajarnya bapak nuju diajar Ustad abdi sok ka penghilapah tah bari kieu ngaos nate tuh di kieu adi mah sok hilap mun ngaos teh kina nembe ge Ustad nerangkeun jo nu bete naon tah bari di kieu ya tapi tempo di pasihan icis mah sok poho tara tah eta berarti eta mah bari kikianana bari di tapelan eta begini Bu nah nanti digini-gini udah beres udah ya supaya simpel saja nanti para asatid yang melanjutkan dengan betul-betul sesuai hadisnya yang kuat setelah kita begini ini baru kita berkumur-kumur awas Pak kenapa karena di sela-sela ini kalau ada kuman yang tidak keluar itu akan mengganggu otak makanya berkumur-kumur itu membaguskan ke sini jadi langsung saraf keluar maka kalau berkumur-kumur bahasanya tamat mado gitu kan keluarkan karena di sini Bu kalau ada satu kuman yang tidak keluar itu bisa menurunkan daya intelijensi. Wah hebatnya dengan Rasul hebat ngajarkan ka urang isbagul wudu alal makari selesai ibu langsung hirup air ke hidung bapak hirup air ke hidung sampai ujung ini namanya khaysumihi fa inna syaiton yabitu ala khaysumihi karena setan itu banyak bersemayam di sini makanya diswab dicolok irung karena apa di sini puncaknya manusia diambil dari sini karena di sini puncak bakteri berkumpul makanya dikeluarkan bakteri yang ini akan mengganggu pendengaran kadia ngaganggu mata ngurang kali dicalukan adek hare-hare tah buat ting anu kaganggu ada kuman yang mengganggu dia sip ataupun apa situasi pendengaran dia maka diistinsak oleh kita keluarkan kembali Bu keluarkan kembali Pak beres seperti itu wajahnya dicuci kemudian seluruh wajahnya ila nabati syi'ri ila dikni dugikeun ka dieu tet dikitu tah nya log dieu nya entong dikituan komo ningali budak gerak keur latihanna dikitu-kitu wuduna kena bada latihan mah ngan aki-aki dikitu-kitu beda deui atuh Abah nuju naon ieu wudu cenah ngarasa salamet lain salamet sing teh tuh. Nah Bu digitu Pak. Alhamdulillah. Di sini ada saraf-saraf yang akan mempengaruhi ke pencernaan kita. Beres teras ka dieu awasnya cana nah usah dugikeun ka dieu sabab ka dieu tos benten deui. Karena kalau nanti sampai sini itu Rasul hanya menganjurkan sampai ila mirfaq sampai sini Pak dugikeun ka dieu usap ku urang dikitu kemudian dicuci oleh kita sisa dari air tangan tidak perlu mengambil air baru untuk ke kepala karena yang diusap bukan rambut tetapi kepala dan di kepala cukup begini karena di sini ada umumugis ini namanya umumugis punten kusim kuring dibukanya ya tak aslina usah ucu iya ya nah iya aslina beda di kopiah jeung henteu tak kieu kan Bu tinggal ini umumugis kenapa Bu disinilah letak yang kenapa disebut umumugis karena ini adalah pusat otak makanya orang yang gangguan jiwa seringkali sering ini yang menjadi sentralnya di sini. Di sini oleh Rasul diajarkan untuk diusap dugikeun ka dieu. Da di dieu puncakna tah. Jadi lamun ayeuna ngusapna ieu hungkul teu dugi ka dieu. Da diusapna dugi ka dieu. Pa aqbala bihidma wa adbaro bima bi muqaddami rasi. Ka dieu keun deui, lebetkeun ka dieu. Kenapa Bapak Ibu harus kita begini? Karena ini untuk otak kanan dan ini untuk otak kiri. Jadi ieu teh keur nyaimbangkeun. Makanya anak yang sering kali tidak lancar bicara itu terapinya begini. Nah, kenapa? Supaya seimbang otak kiri otak kanan. Kartos, kopiah dia.
lebar ya. Harus Bu isbagil wudu Pak. Nanti terakhir ke sini. Kenapa Ustadz? Maaf ya, supaya nanti jelas Bu. Di sini ada Ka'bun namanya. Ini dua mata kaki. Ini disebut Ka'bun. Kenapa disebut Ka'bah? Karena tempat menginjak. Di sini letak dosa-dosa manusia. Melakukan dosa itu lewat ini Pak. Karena kalau saraf ini diganggu, dia tidak akan bisa melakukan aktivitas. Makanya dicuci sampai sini. Tidak sampai sini, sampai sini. Isbag. Beres wudu, keluar menghadap kiblat, berdoa, mengangkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah itu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Mayun ka kiblat, ngangkat panangan. Saur Nabi, jalmi ieu dihampura dosana, dibukakeun 8 pantos surga. Kuncinya di mana? Wudu itu. Cing kira-kira lamun tos wudu itu salat moal. Maknya wudu hungkul. Wios abdi mah senada teh jeung salatna ngareda lumayan ku wudu. Tidak, karena praktek itu untuk mengetahui bagaimana langkah selanjutnya. Makanya langkah selanjutnya yang disebut 3G itu setelah isbagul wudu alal makari, apa selanjutnya? Wa kasratul khuta ilal masajid. Maka yang kedua adalah apa? Melangkahkan kakinya untuk mendatangi tempat-tempat ibadah Allah. Jadi Bapak Ibu tos wudu pada naon? Langkahkan kaki kita untuk menemui apa? Tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Makanya nanti begitu sudah ada ataupun sudah berada pada tempat yang diridhoi oleh Allah, maka kita akan ada yang ketiga apa? Intidorus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Maka kata Rasulullah, Allah akan mengampuni dosa ini, menggugurkan dosa-dosa dia. Karena apa? Pekerjaannya enteng tapi prakteknya teu enteng. Sok ibu bapak ayeuna ngadaweng di dieu da berat itu atuh lalawora nya. Kalau tidak ada dorongan Pak, itu kalau tidak ada dorongan ibadah tidak bisa. Makanya ibu bapak yang pertama adalah sempurnakan dulu wudu. Itu secara ilmu kejiwaan sangat luar biasa. Makanya ada seorang psikiater, dia kalau ada pasien kejiwaan sebelum dia beri obat itu disuruh dulu wudu Pak. Wudu heulasna. Terus diwuduan kemudian dia suruh sholat. Sholatnya apa? Sholat mutlak begitu Pak. Walaupun ada dan tidak ada, tapi tetap dia menganjurkan seperti itu. Akhirnya apa? Pasien sebelum dia berobat itu sudah seger duluan. Dan inilah yang disebut dengan isbagul wudu. Mata ibu tong lebarku naon? Tong lebarku wedak, tong lebarku lipen. Cenah dayeuna wedakna 5 kalieun asal ngajaga hitut we cenah. Emang teu naon Pak? Kenapa? Karena 1 kali wudu boleh untuk 5 kali sholat boleh, selama belum batal boleh Pak, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada orang yang kuat, dia dari subuh sampai isya teu pernah dia mabuk batal, teu hitut-hitut kiih tara. Nya hitut tara eta mah berarti tara naon? Tara miceun gitu jadi disubuh neukeun ka isya teh du kuat kasen kuring nari nyar ngobrol Pak Ustad abdi mah sadinten teh wudu teh sakali we nah sing teh da abdi mah tara batal sing tara batal kuatan sing teh eta nah teu apal kitu tara batal di mana abdi mah da tara hitut sing nah kumaha cenah mun da abdi mah tos teu aya klepna kanggo hitutna pantesan ya begitu. Jadi Pak, jadi siapa? Bagi kita Bu nggak masalah. Kalau seandainya kita walaupun tidak batal mau berwudu kembali kan itu kan sedekah juga banyak. Urang bersih we subur ka dieu. Matak sok ibu, matak tong numaha teuing wedakna ngarah naon? Ngarang ke di mana wudu urang telebar. Lipeuna tong numaha teuing, nu biasa we lah. Nya. Lamun ge aya nu mahal tong lebar da eta ke jadi saksi di yaumul kiamah. Ibu, apa kuncinya? Perempuan mereka rata-rata kalau sudah dandan berat untuk berwudu, padahal berwudu menggugurkan dosa dirinya, menggugurkan dosa diri. Sok bapaknya ya punten ya seueur ikhwan di dieu sok biasakeun isbagul wudu wa kasratul khuta ilal masajid, inti dari salat ba'da salat insyaallah urang mayun ka Allah bersih dosa. Ustaz yakin mungkin hadisnya didugikeun ku Nabi. Kalau tidak ada keyakinan
dan itu harus kita camkan, karena tadi manusia tidak ada yang bersih dari dosa.